Perkenalkan, namaku Rahmawan. Biasanya aku dipanggil Iwan. Usiaku 24 tahun, baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan di kota es ini. Lulus kuliah dengan menyandang gelar sarjana teknik memang membuat aku bangga. Setidaknya, segurat masa depan terukir dalam asa dan angan. Aku akan mendapatkan pekerjaan yang bagus dan mulai bisa memberikan sebagian gajiku untuk ibuku di kampung halaman agar beliau merasa bangga denganku. Sebab selama ini aku bisa melanjutkan kuliah sampai di wisuda sebagai sarjana. Semua berkat doa dan kerja keras ibuku, wanita paling mulia di dalam kehidupanku. Ibuku bernama Rahmi. Hanya wanita desa biasa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. Beliau mendapat upah dari pemilik lahan setiap musim panen tiba. Masa tersulit dalam kehidupan kami adalah ketika ayahku meninggal dunia di saat aku masih duduk di bangku SD. Sejak itu, ibuku menjadi tulang punggung bagi keluarga. Selepas SMA dulu, aku sudah berniat untuk mulai mencari kerja, agar aku bisa menggantikan ibu untuk mencari nafkah dan biaya sekolah untuk Heni adikku yang masih SMP. Namun ibu tak setuju. Ibu menginginkanku untuk melanjutkan kuliah, sebab aku anak lelaki satu-satunya. Ibu ingin aku bisa merubah nasib keluarga kami nantinya. Masih terbayang di pelupuk mata ketika ibu melepas kepergianku di terminal bus antar kota antar provinsi. Sejuta harapan terpancar dari tatapan mata beliau. Bayangan wajah ibuku terus melintas di saat aku meraih gelar sarjana. Kebahagiaan terpancar di mata ibuku dan Heni adikku ketika mereka hadir di acara wisudaku. Semoga kamu sukses dan mendapatkan pekerjaan yang bagus ya anak, kata ibuku sembari mengusap kepalaku dengan lantunan sejuta doa dan harapannya. Tahun 2020 adalah saat di mana aku harus bisa membuktikan kepada ibuku bahwa aku akan bisa merubah nasib keluarga kami. Aku seorang sarjana yang akan dapat kerja. Lambaian tangan dan senyuman ibuku dan Heni adikku seolah menjadi semangatku ketika laju bus antar kota antar provinsi bergerak menjauhi terminal di daerah kami. Doakan Iwan sukses ya Bu. Doakan abangmu ini berhasil ya Heni. Begitu kataku sebagai janjiku bahwa kelak aku akan berhasil merantau di kota es yang penuh harapan ini. Namun, manusia hanya bisa berencana. Semuanya sudah ditentukan Sang Maha Kuasa. Sampai di kota es, aku malah merasakan sulitnya mencari pekerjaan. Apalagi saat itu baru saja terjadi sebuah wabah pandemi yang membuat banyak sektor usaha terpengaruh dampaknya. Bukan lapangan kerja, tapi lebih banyak yang di PHK. Aku sedikit beruntung, sebab ketika tiba di kota es, aku mendapatkan kamar kontrakan di mana kebetulan pemilik kontrakannya sedang membutuhkan tenaga kerja sopir. Pemilik kontrakanku adalah Pak Haji Anwar dan Bu Hajah Hanifah. Mereka pasangan pengusaha produk kuliner nabati yang cukup sukses di kota es ini. Pertemuanku dengan keduanya tanpa sengaja ketika aku baru sampai di kota es ini. Saat itu, aku sedang mencari kontrakan untuk aku tempati selama mencari pekerjaan. Hujan deras seperti menyambut kedatanganku di kota ini. Dan sore itulah, di sebuah lapak kuliner nasi rawon, aku bertemu dengan Pak Haji Anwar dan Bu Hajah Hanifah. Mobil yang dikendarai mereka nampak bermasalah akibat genangan air di depan warung nasi rawon, sehingga mesinnya sulit sekali dihidupkan akibat terendam genangan. Ketika itu, aku yang baru selesai menikmati sedapnya nasi rawon, kemudian berusaha membantu Pak Haji Anwar yang kelihatan kesulitan dengan mobilnya. Untuk urusan mesin aku memang memiliki skill dan kemampuan, karena aku lulusan teknik mesin dan prestasi akademikku sangat membanggakan di kampusku. Pak Haji Anwar dan istrinya sangat senang setelah mobil mereka kembali normal. Lalu mereka pun menanyakan tentang diriku dan aku jelaskan kalau aku baru merantau di kota es ini. Saat itu,
Bu Hajah Hanifah langsung berkata pada Pak Haji Anwar agar beliau mau menerima aku untuk sementara tinggal di kontrakan milik mereka. Lagi pula, Mas Iwan bisa bantu-bantu kita menjadi sopir produk nabati di gudang, sembari Mas Iwan mencari pekerjaan lainnya, kata Hajah Hanifah. Pak Haji Anwar pun setuju. Aku sama sekali tak pernah menyangka bahwa awal pertemuan kami itu bakal membawa sebuah kisah dalam lembaran hidupku nantinya. Bu Hajah Hanifah berusia sekitar 46 tahun, sedangkan Pak Haji Anwar sudah cukup uzur di usia 62 tahun. Mereka menganggap aku sebagai anak sendiri. Namun, di tengah perjalanan hidupku, aku malah terjebak dalam sebuah perasaan yang tak seharusnya hadir. Pesona Bu Hajah Hanifah sudah membuatku lupa diri. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana aku menyikapi semua perjalanan hidupku ini? Mari kita simak bersama-sama ya kawan. Beginilah cerita selengkapnya. Pak Haji Anwar dan Bu Hajah Hanifah sudah 20 tahun lebih berumah tangga. Namun, walau berlimpah harta kekayaan, mereka belum memiliki rezeki berupa anak keturunan. Keduanya tinggal di sebuah hunian yang cukup mewah di kota es ini. Selain menjalankan usaha produk kuliner nabati, mereka juga mengelola kontrakan. Kontrakan itu dibuat untuk membantu orang-orang desa yang merantau ke kota es untuk mengadu nasib dan mencari pekerjaan. Ada 25 kamar disediakan dengan harga murah. Sejak perkenalanku dengan Pak Haji Anwar dan Bu Hajah Hanifah, aku menempati salah satu kamar kontrakan. Dan khusus untuk aku, tak perlu memikirkan biaya sewa bulanannya. Sebab aku juga diterima bekerja sebagai sopir mobil yang bertugas mengantarkan produk kuliner nabati milik Pak Haji Anwar. Tiap hari, aku mendistribusikan produk ke pemasaran. Singkat cerita, selama 2 bulan pertama di kota es, aku bisa mengirimkan hasil gajiku untuk ibuku dan Heni adikku yang masih SMA di kampung halaman. Mereka sangat senang. Namun, aku terpaksa berbohong pada ibuku. Aku bilang pada beliau kalau aku sudah diterima bekerja di sebuah bengkel mobil besar dan cukup ternama di kota es ini. Jujur saja saat itu, aku merasa malu jika mengakui pekerjaanku hanya sebagai sopir. Sebab, aku ini lulusan sarjana dan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Aku juga tak ingin membuat ibuku kecewa. Sudah susah payah beliau membiayai kuliahku. Namun, akhirnya, aku hanya bekerja sebagai sopir mobil di kota besar ini. Memang aku akui, walau cuma sebagai sopir, aku mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Selain gaji resmi dari Pak Haji Anwar, diam-diam Bu Hajah Hanifah juga memberiku. Awalnya, aku merasa gak enak kalau harus menerima pemberian Bu Hajah Hanifah di luar gaji yang seharusnya aku terima. Tapi, kata Bu Hajah, itu semua bonus untukku yang rajin. Aku tak pernah menaruh prasangka yang aneh terhadap Bu Hajah Hanifah, karena kupikir beliau itu usianya sama dengan ibuku dan beliau menganggap aku anaknya sendiri. Hingga suatu ketika, di awal tahun 2021, kondisi dunia usaha mulai terdampak dengan wabah pandemi. Usaha produk kuliner nabati Pak Haji Anwar pun ikut terkena dampaknya. Sebagian produksi dihentikan dan aktivitas pemasaran juga ditunda untuk waktu yang tidak bisa ditentukan, mengingat kondisi pembatasan aktivitas yang diberlakukan saat itu. Praktis, aku sebagai sopir pun tak bisa bekerja dalam mendistribusikan produk, sehingga aku mulai lebih sering menghabiskan hari-hariku di kontrakan, dan hal itu sangat membosankan. Aku sedikit terhibur, karena di kontrakan itu banyak juga penghuni yang bernasib sama denganku, gak bisa aktif bekerja karena kondisi pembatasan aktivitas saat itu. Lagi pula, meskipun aku gak bekerja, namun gaji bulananku tetap dibayarkan oleh Pak Haji Anwar. Aku bersyukur, walau gaji yang kudapat tak sebesar kondisi normal.
Dan yang membuatku lebih bersyukur, diam-diam Bu Hajah Hanifah masih tetap memberikan padaku bonus tambahan, tentu saja tanpa sepengetahuan Pak Haji Anwar. Saat itu sebenarnya aku sudah memasukkan cukup banyak surat lamaran kerja ke bengkel besar di kota S. Namun kondisi tak memungkinkan dan tidak ada lowongan kerja. Kepada ibuku dan adikku di kampung halaman, aku tetap berbohong bahwa aku masih aktif bekerja. Kusampaikan itu agar mereka nggak khawatir akan keadaanku di kota ini. Tapi begitulah, kebohongan demi kebohongan mulai mewarnai hidupku. Dan tepat setahun, aku merantau di kota S ini, sebuah kisah dengan Bu Hajah Hanifah pun terukir dalam hidupku. Ketika itu, kondisi kesehatan Pak Haji Anwar terdampak akibat wabah pandemi. Pria berperawakan kurus itu harus dirawat berbulan-bulan di rumah sakit cukup terkenal. Sejak saat itu, aku jadi memiliki tugas tambahan mengantar Bu Hajah Hanifah untuk keperluan bolak-balik dari rumah mewahnya ke rumah sakit tempat Pak Haji Anwar dirawat. Tak terasa, setelah sebulan lebih dirawat di rumah sakit, Pak Haji Anwar kemudian memanggilku dan memintaku untuk pindah dari kontrakan dan tinggal bersama Bu Hajah di rumahnya. Supaya Mas Iwan gak repot bolak-balik kalau harus nganterin Bu Hajah, kata beliau saat itu. Wajah Bu Hajah Hanifah nampak bahagia saat mendengar keinginan suaminya. Kalau begitu mulai malam ini, Mas Iwan pindah ke rumah saja ya. Biar aku juga gak terlalu kesepian di rumah, cuma sama Mbok Siam. Timpal Bu Hajah Hanifah sembari tersenyum. Kalau memang itu yang terbaik, Iwan siap saja Pak Haji dan Bu Hajah, jawabku. Aku akhirnya menuruti keinginan mereka berdua untuk pindah ke rumah mewah milik mereka berdua. Semenjak sering mengantar jemput Bu Hajah Hanifah, hubunganku dengan Bu Hajah semakin lama kian akrab saja. Apalagi Bu Hajah Hanifah sangat baik dan perhatian padaku. Mungkin karena seringnya kami bertemu dan sudah mulai tinggal di bawah satu atap yang sama. Perasaan akrab mulai berubah lebih dalam, menumbuhkan perasaan kasih sayang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Hajah Hanifah menanyakan padaku, apakah selama ini aku memiliki kekasih di kampung halaman? Atau mungkin punya pacar di kota ini? Ya, aku jawab bahwa selama hidupku, aku belum pernah punya kekasih dan belum memikirkan hal itu. Sebab aku harus fokus cari kerja demi ibu dan adikku di kampung. Wah, sayang sekali loh Mas Iwan. Pemuda ganteng dan gagah kayak kamu kok masuk jomblo, ujar Bu Hajah Hanifah. Aku hanya bisa tersenyum kecut dan malu digoda beliau. Malam itu, setelah kami makan malam bersama Mbok Siam, Bu Hajah Hanifah memintaku menemaninya nonton televisi di ruang keluarga sambil ngobrol berduaan. Bu Hajah banyak bercerita tentang suka duka rumah tangganya bersama Pak Haji Anwar. Saat itu, aku baru mengerti kalau Bu Hajah Hanifah sebenarnya istri kedua dari Pak Haji Anwar. Pantas saja usia keduanya terpaut sangat jauh. Pak Haji sudah 62 tahun, sedangkan Bu Hajah memasuki usia 46 tahun. Beda usia mereka sangat terpaut jauh sekali. Menurut Bu Hajah, dulunya beliau merupakan staf administrasi di perusahaan milik Pak Haji. Hingga akhirnya Pak Haji jatuh hati dan melamar Bu Hajah untuk dinikahinya. Saat itu, Bu Hajah sebenarnya masih memiliki seorang suami. Namun, suaminya bekerja di luar negeri sebagai TKI. Sementara, Pak Haji pun sudah memiliki keluarga dan anak-anak. Bu Hajah mengaku bersalah sama mantan suaminya. Soalnya, saat itu beliau tak kuasa menolak keinginan Pak Haji untuk menjadikan Bu Hajah sebagai istri kedua dari Pak Haji Anwar. Kilau dan gemerlap harta dari Pak Haji Anwar sudah membutakan mata hati Bu Hajah. Beliau akhirnya menerima lamaran Pak Haji dan melayangkan gugatan cerai ke suaminya.
Bu Hajah Hanifah menceritakan semuanya padaku, sembari terlihat gurat penyesalan di balik matanya yang mulai berkaca-kaca mengenang masa lalunya bersama Pak Haji. Apalagi, kata Bu Hajah, karena dirinya pula Pak Haji Anwar sampai tega menceraikan istri pertamanya. Padahal Pak Haji punya 3 anak dari Bu Hajah Nanik, istri pertama beliau. Menit terus berjalan, tanpa terasa sudah jam 12 malam ketika Bu Hajah Hanifah semakin larut dalam cerita kenangan masa lalunya. Aku pun mendengar semuanya dari beliau. Sekarang aku yang jadi khawatir dengan kondisi Pak Haji. Aku takut kalau beliau mendahuluiku Mas Iwan, kata Bu Hajah yang khawatir dengan kondisi kesehatan suaminya. Jangan dipikirkan Bu Hajah, yang terpenting kita sebagai insan sudah berusaha dan berdoa. Semoga Pak Haji segera lekas sembuh dan pulih seperti sedia kala, kataku. Tak kuduga setelah aku mengatakan hal itu untuk menguatkan batin Bu Hajah, beliau malah semakin menjadi terisak dalam tangisnya yang bagaikan tanpa suara. Seperti ada gelombang yang mendesak dan membuat batinnya terasa sesak dengan beban pikirannya. Dan entah kapan mulainya Bu Hajah melabuhkan dirinya ke pelukanku. Makasih ya Mas Iwan, sudah bisa buat hatiku terasa sedikit tenang. Maukah Mas Iwan menemani aku malam ini, Mas? Aku butuh teman curhat dan berbagi perasaan, balas Bu Hajah. Binar mata Bu Hajah Hanifah seperti mengandung sejuta harapan akan jawaban dariku. Dan saat itu, aku hanya bisa mengangguk perlahan menandakan aku bersedia. Tapi Bu Hajah, Iwan hanya bisa menemani sebatas curhat ya Bu? Balasku. Iya Mas, cuma curhat bersama kok. Aku gak akan berharap yang lebih darimu, timpal Bu Hajah Hanifah. Seperti kisah klasik pada umumnya, meski pada awalnya kami bisa bertahan hanya sebatas ngobrol dan curhat, namun seiring waktu ada perasaan tersembunyi yang jujur aku akui, semenjak tinggal di rumah mewah bersama Bu Hajah Hanifah, aku bisa merasakan kalau beliau sangat merindukan sesuatu yang lama tak diberikan oleh Pak Haji. Berawal dari curhat dan obrolan di ruang keluarga malam itu, Bu Hajah akhirnya memberanikan diri untuk meraih tanganku. Beliau menuntunku untuk pindah ke kamarnya. Malam terus berjalan semakin larut, di mana suara hujan terdengar menghempas di atap, bersama deru angin dan sesekali gemeletar gemuruh petir yang menyambar di luaran. Kondisi itu seperti menggambarkan suasana batinku ketika melalui malam bersama Bu Hajah Hanifah. Aku merasa mendapatkan pengalaman baru yang sulit untuk aku lupakan. Aku tak bisa menolak dan memungkiri perasaanku sendiri. Di mataku, Bu Hajah Hanifah adalah wanita yang sempurna, walau usia beliau memang sudah tak lagi muda. Bu Hajah Hanifah menyampaikan semua harapan dan keinginannya kepadaku. Beliau mengaku hanya aku yang bisa membantunya, agar bisa meraih apa yang diinginkan beliau. Kisahku bersama Bu Hajah Hanifah pun mulai terukir dalam lebaran hidupku sejak malam itu, di mana perasaan cinta dan kasih sayang kami telah menyatu bersama suasana malam. Keesokannya, aku menjadi serba salah jika bertemu dengan Bu Hajah Hanifah. Ada semacam rasa menyesal dan entah harus berkata apa terhadap wanita cantik itu. Namun, Bu Hajah Hanifah berhasil meyakinkanku bahwa apa yang sudah terjadi tak perlu disesali lagi. Beliau juga bilang padaku kalau beliau mulai sayang padaku. Sejak saat itu, ada hubungan perasaan yang sulit aku lukiskan lewat kata-kata di antara aku dan Bu Hajah Hanifah. Dan hari-hari, kami menjadi semakin berwarna setelahnya. Demikianlah keseharian yang aku jalani di rumah mewah milik Haji Anwar dan Bu Hajah Hanifah. Cukup lama, semenjak Pak Haji Anwar dirawat di rumah sakit hingga berbulan-bulan. Selama itu pula, ibuku dan Heni, adikku di kampung halamanku kabari kalau aku mulai mendapat promosi jabatan.
sebab aku bisa mengirimkan uang lebih banyak untuk mereka. Bu Hajah Hanifah benar-benar wanita yang baik dan penuh kehangatan. Beliau sudah berhasil mencuri hati dan perasaanku, dan selalu memintaku memberikannya kebahagiaan. Kisah yang kualami ini memang sudah cukup lama terjadi, namun hal itu masih terus membekas dalam ingatanku. Sebuah pengalaman yang tak mungkin aku lupakan. Selepas masa wabah pandemi dan kondisi usaha kembali normal, aku akhirnya diterima bekerja sebagai asisten manajer di sebuah bengkel besar dan ternama di kota es ini. Hingga kini, hubunganku dengan Pak Haji Anwar dan Bu Hajah Hanifah masih terjalin silaturahmi dengan baik. Aku sudah punya rumah sendiri dan baru saja menikah. Ibuku dan Heni adikku sudah aku boyong juga ke kota es ini. Ibu membuka warung makan, sementara Heni adikku melanjutkan kuliah di kota es ini dengan mengambil jurusan ekonomi. Istriku bernama Susan, kini sudah mulai mengandung anak pertama kami. Rumah tangga bahagia yang kuimpikan mulai terwujud, sekaligus merubah nasib keluargaku. Sementara Pak Haji Anwar dan Bu Hajah Hanifah juga berbahagia, sebab setelah masa pandemi, Bu Hajah Hanifah melahirkan seorang anak laki-laki yang kini berusia balita. Jujur saja, setiap bertemu anak itu, banyak yang bilang kalau Santiko, anak Bu Hajah Hanifah, sangat mirip dengan aku, mantan sopir yang pernah dibantunya dahulu. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini.